Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bu Surgeo, tempat belajar geografi dan sejarah Indonesia secara menyenangkan. Kembali lagi kita dalam media mengajar sejarah Indonesia kelas 12. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagian 3 pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau disingkat dengan APRA. Video sebelumnya kita sudah membahas tentang PKI Madiun tahun 1948 dan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Nah, untuk itu simak videonya sampai selesai ya. Latar belakang pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA dipimpin oleh Raiman Westerling. Sebagian besar anggota APRA adalah prajurit KNIL dan KIL. KNIL adalah Koninklijk Nederland Indisch Leger. Nah, adanya kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap ramalan Jayabaya. Dalam ramalan Jayabaya dikatakan akan datang Ratu Adil yang akan membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dan membebaskan rakyat dari belenggu penjajahan Belanda. Kepercayaan terhadap ramalan tersebut dimanfaatkan oleh Kapten Raiman Westerling dan kelompoknya untuk memunculkan gerakan separatis APRA. Kemudian Belanda melalui Kapten Raiman Westerling berupaya untuk mempertahankan berdirinya negara Pasundan. Menjelang tahun 1950, keinginan rakyat negara bagian Republik Indonesia Serikat atau disingkat dengan RIS untuk kembali ke bentuk negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI semakin kuat. Satu persatu negara bagian mulai memilih bergabung dengan NKRI. Namun hal ini dianggap sebagai suatu ancaman bagi Belanda karena menginginkan Indonesia terpecah belah melalui negara-negara bagiannya dalam RIS. Adanya keinginan pihak Belanda untuk melindungi aset-aset ekonominya yang berada di negara Pasundan, penggabungan negara Pasundan ke dalam RI akan berakibat pada hilangnya aset-aset ekonomi Belanda di negara bagian tersebut. Pemberontakan atau gerakan APRA diberi nama Ratu Adil karena ingin mendapatkan simpati dan dukungan dari rakyat. Dua, jalannya pemberontakan. Pada tanggal 23 Januari 1950, Westerling menggerakkan pasukan APRA berkekuatan lebih dari 500 orang untuk menyerang kota Bandung dan membuat kekacauan. APRA berhasil menguasai markas divisi Siliwangi dan terus bergerak ke Jakarta. Selain di Bandung, APRA merencanakan gerakan di Jakarta. Menurut rencana, gerakan APRA di Jakarta yang dibantu oleh Sultan Hamid II ini akan dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 1950 yang bertujuan merebut gedung pemerintahan. Bahkan, mereka juga merencanakan untuk membunuh beberapa menteri kabinet seperti Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. 3. Upaya penumpasan pemberontakan oleh pemerintah Indonesia. Penumpasan gerakan APRA dilakukan melalui upaya damai dan operasi militer. Pertama, upaya perdamaian dengan melakukan perundingan antara Perdana Menteri RIS dan Komisaris Tinggi Belanda mengenai gerakan APRA di Jakarta. Selain itu, diadakan perundingan antara Kepala Staf Divisi Siliwangi yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Eri Sudewo dan Panglima Divisi C Tentara Belanda di bawah pimpinan Mario Jenderal Engels. Pihak Belanda kemudian bersedia untuk mendesak APRA menghentikan gerakannya itu. Sayangnya, APRA sendiri tidak mau menghentikan gerakannya. Bahkan, gerakannya meluas hingga ke Jakarta.
sehingga operasi damai pun gagal. Kemudian dilanjutkan dengan dilakukannya operasi militer untuk menumpas gerakan APRA yang dilakukan oleh APRIS. Operasi militer ini mendapat dukungan penduduk Bandung sehingga dengan cepat mampu mengusir APRA di Bandung. Selanjutnya, operasi militer pun dilakukan di Jakarta dan berhasil menangkap Sultan Hamid II pada tanggal 4 April 1950. Sedangkan Kapten Raymond Westerling berhasil melarikan diri dengan menggunakan pesawat Catalina ke luar negeri pada tanggal 22 Februari 1950. Kemudian lanjut ke bagian 4 dari disintegrasi bangsa, yaitu pemberontakan Andi Aziz. Simak lagi ya. 1. Latar belakang. Latar belakang pemberontakan Andi Aziz adalah munculnya kekacauan di wilayah Sulawesi Selatan akibat bentrokan-bentrokan yang terjadi antara kelompok anti-federal dan kelompok pro-federal. Pemerintah RIS kemudian mengirimkan pasukan TNI untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kedatangan TNI ini dianggap mengancam kelompok pro-federal sehingga mereka membentuk pasukan sendiri di bawah pimpinan Kapten Andi Aziz yang juga seorang mantan anggota KNIL. Penolakan Andi Aziz terhadap masuknya pasukan APRIS atau TNI ke wilayah Sulawesi Selatan, kemudian Andi Aziz menamakan diri mereka sebagai pasukan bebas. 2. Jalannya pemberontakan. Pada tanggal 5 April pukul 5 pagi, Andi Aziz beserta pasukannya yang dibantu oleh Koninklijk Leger, tentara kerajaan atau tentara Belanda, dan KNIL menyerang markas APRIS di Makassar. Mereka berhasil menguasai markas APRIS dan juga kota Makassar. Beberapa perwira ditawan, termasuk Letnan Kolonel A.J. Mongko-Ginta dan beberapa prajurit APRIS atau TNI menjadi korban. Iring-iringan mobil yang membawa jenazah prajurit-prajurit APRIS yang gugur dalam upaya penumpasan pemberontakan Andi Aziz. 3. Upaya penumpasan pemberontakan oleh pemerintah Indonesia. Pada tanggal 8 April 1950, pemerintah pusat RIS kemudian mengeluarkan ultimatum. Isinya menginstruksikan Andi Aziz agar dalam waktu 2 kali 24 jam untuk datang melaporkan diri ke Jakarta guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Instruksi itu ditanggapi Andi Aziz setelah batas waktu terlampaui selama 3 hari. Ia berjanji akan ke Jakarta pada tanggal 13 April. Namun atas desakan Sumokil janji itu diingkari dan karena itu ia dianggap pemberontak. Andi Aziz berangkat ke Jakarta pada tanggal 15 April setelah desakan oleh Presiden Nit Sukawati. Ia terlambat sampai di Jakarta. Kemudian ia menyerahkan diri kepada Letnan Kolonel Mongko-Ginta. Kemudian dibawa ke Jakarta pada tanggal 15 April untuk diadili. Sementara itu, dalam menumpas sisa-sisa kelompok Andi Aziz, dikirimkan pasukan TNI pimpinan Mayor H.V. Worang yang disusul dengan pasukan TNI pimpinan Kolonel A.E.K. Wilarang, sehingga berakhirlah pemberontakan Andi Aziz. Untuk pembelajaran hari ini kita akhiri dulu sampai di sini ya.